Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Arita Nevia selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis yang telah mempersilahkan kami untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurbasita dengan NIM 230403005 Program Studi Bisnis Digital beserta rekan saya Nazira Faiza dengan NIM 23040300001 dari Program Studi Bisnis Digital juga. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami untuk mata kuliah Statistik Bisnis dengan judul Pendekatan Statistik dalam Meningkatkan Penjualan untuk Online Shop. Oke, untuk tugas proyek ini kami mengambil objek penelitian online shop bernama Valhalla Store. Nah, Valhalla Store merupakan sebuah usaha berbasis online yang menyediakan layanan jasa top-up game dan juga aplikasi premium. Nah, dengan fokus pada platform Instagram dan WhatsApp, Valhalla Store menawarkan berbagai produk seperti top-up untuk game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya. Dan juga langganan aplikasi premium seperti Canva, Netflix, dan CapCut. Dengan harga yang terjangkau yakni mulai dari Rp2.000 hingga Rp300.000. Nah, dalam tugas proyek ini, kami mengambil toko Valhalla Store alasannya karena Valhalla Store ini merupakan toko yang masih baru berdiri sehingga membutuhkan beberapa pengembangan dari berbagai sisi guna meningkatkan penjualannya. Selain itu, Valhalla Store juga merupakan online shop yang dimiliki oleh salah satu rekan kami atau teman kami. Oleh karena itu, kami berniat untuk membantu teman kami tersebut untuk meningkatkan penjualannya melalui analisis yang kami lakukan. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, tugas proyek ini diharapkan memiliki output. Nah, output yang kami harapkan ke depannya, hasil dari analisis kami ini dapat diterapkan oleh Valhalla Store, sehingga ke depannya pendapatan dari toko tersebut bisa meningkat terus-menerus. Oke, selanjutnya kami membagi segmentasi pasar dari Valhalla Store menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada dari sisi demografi. Nah, demografi sendiri memiliki usia kisaran 15-35 tahun. Kemudian, jenis kelaminnya didominasi oleh laki-laki. Yang ketiga, pekerjaannya meliputi pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kreatif. Dan yang terakhir, pendapatannya kisaran untuk menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Baik, selanjutnya untuk segmentasi pasar yang kedua adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini yang dimaksudkan adalah apa sih hal-hal yang menyebabkan target pasar kami ini mau membeli produk kami. Yang pertama, karena target pasar kami merupakan gamer casual, yaitu bermain saat waktu luang. Kemudian yang kedua ada gamer kompetitif, yaitu sering ikut turnamen dan punya komunitas gaming. Lalu yang ketiga ada pekerja kreatif, dan yang keempat adalah pengguna aplikasi premium. Selanjutnya, segmentasi yang ketiga yakni produk yang dijual. Produk yang dijual terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama top-up game. Ini meliputi game Mobile Legends, Free Fire, Honor of King, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada langganan aplikasi premium seperti Netflix, Canva, CapCut, dan lain sebagainya. Berikut adalah data penjualan Valhalla Store dalam 3 bulan terakhir. Yang pertama ada Canva sebesar 18.000, kemudian CapCut 72.000, terus ada 2 kali WDPML 55.300, kemudian 140 DMML 40.200, dan yang terakhir desain poster 20.000. Selanjutnya ada data pendapatan Valhalla Store selama 3 bulan. Yang pertama untuk bulan ke-1 sebesar 36.000, kemudian bulan kedua 95.500, dan bulan ketiga sebesar 74.000. Banyak produk yang terjual oleh Valhalla Store yaitu Canva sebanyak 1 pesanan, CapCut sebanyak 4 pesanan, 2 kali WDPML 1 pesanan, 140 DMML 1 pesanan, dan desain poster 1 pesanan. Totalnya semua ada 8 pesanan. Nah, yang terakhir ada keuntungan dari Valhalla Store. Untuk data keuntungan sendiri, pertama dari Canva sebesar 16.000, kemudian CapCut sebesar 40.000, 2x WDPML sebesar Rp2.030, 140 DMML sebesar Rp2.960, dan untuk desain poster keuntungannya sebesar Rp20.000. Dalam tugas proyek ini, kami melakukan beberapa tahapan untuk menganalisis Valhalla Store. Tahapannya dimulai yang pertama dengan mengumpulkan data-data dari Valhalla Store yang mana data tersebut sudah kami tampilkan dan sudah kami paparkan pada penjelasan sebelumnya. Lalu yang kedua, kami melakukan analisis deskriptif. Yang ketiga, melakukan analisis inferensial. Yang keempat, kami melakukan prediksi dan perkiraan pendapatan dari Valhalla Store pada bulan keempat. Serta yang terakhir, kami memberikan strategi ataupun rekomendasi hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan bagi Valhalla Store untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi ke depan. Yang pertama, ada analisis deskriptif.
A. Tren pendapatan. Nah, di sini diketahui bahwa rata-rata pendapatan sebesar 68.500. Range pendapatan yang didapat sebesar 59.500. Sehingga, berdasarkan diagram batang, pendapatan Valhalla Store selama 3 bulan terakhir menunjukkan tren pendapatan, yaitu bulan 1 ke bulan 2 terjadi peningkatan signifikan sebesar 59.500 atau 165,28%. Kemudian, dari bulan 2 ke bulan 3 terjadi penurunan sebesar 21.500 atau 22,52%. Lalu untuk analisis deskriptif, kami juga menganalisis kontribusi produk terlaris. Nah, diketahui total penjualan CapCut 1 bulan sebesar 72.000 dan total pendapatan toko sebesar 205.500 untuk 3 bulan terakhir. Sehingga berdasarkan data kontribusi produk terlaris yaitu CapCut 1 bulan terhadap total pendapatan toko, diketahui kontribusinya sebesar 35,04%. Baik, selanjutnya ada analisis inferensial. Untuk analisis inferensial ini, kami melakukan uji hipotesis sederhana. Yang pertama, tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis, di mana H0 atau hipotesis nolnya, yaitu kontribusi CapCut 1 bulan tidak signifikan terhadap total pendapatan atau kurang dari 50%. Dan H1-nya atau hipotesis alternatif, kontribusi CapCut 1 bulan signifikan terhadap total pendapatan di mana lebih dari atau sama dengan 50%. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui antara hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif manakah hipotesis yang tepat ataupun benar berdasarkan data dari Valhalla Store. Yang kedua, kita harus memilah dan memilih data yang akan digunakan. Yang mana kita menggunakan total pendapatan sebesar 205.500 untuk 3 bulan terakhir, lalu menggunakan penjualan CapCut 1 bulan sebesar 72.000, dan sehingga dari dua data tadi didapatkan proporsi kontribusi CapCut 1 bulan terhadap total pendapatan sebesar 35%. Selanjutnya, kita perlu untuk memilih uji statistik yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan rumus Z sama dengan P atau proporsi kontribusi CapCut dikurang P0 atau proporsi minimum yang dianggap signifikan dibagi dengan akar P0 dikali 1 minus P0 dibagi N. N merupakan jumlah total transaksi, yang mana berdasarkan dari data yang kami paparkan, terdapat 8 transaksi untuk 3 bulan terakhir. Lalu, dari rumus tersebut, kita hitung, sehingga didapatkan nilai Z sebesar minus 0,848. Nah, berdasarkan dari hasil-hasil yang sudah didapatkan tadi, kita dapat membuat keputusan di mana nilai signifikan atau tingkat signifikansinya sebesar 0,05. Dan Z tabelnya sebesar minus 1,645. Karena itu, Z hitung lebih besar dari Z tabel, sehingga diketahui H0-nya ditolak ataupun tidak diterima. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tadi, di mana kita ingin mengetahui apakah CapCut 1 bulan ini kontribusinya lebih dari atau sama dengan 50%, ternyata hal tersebut tidak benar. Karena ternyata CapCut 1 bulan hanya menyumbang 35% dari total pendapatan, tidak sampai 50% ataupun lebih dari 50%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi dan perkiraan pendapatan pada bulan keempat. Yang pertama, data rata-rata pendapatan. Nah, rata-rata pendapatan yang akan dihitung yaitu pendapatan pada bulan ke-1 ditambah pendapatan pada bulan kedua ditambah pendapatan pada bulan ketiga dibagi 3. Maka rata-ratanya yaitu 36.000 ditambah 95.500 ditambah 74.000 dibagi 3. Maka didapatlah hasilnya sebesar 68.500 rupiah. Nah, selanjutnya tren perubahan pendapatan. Perubahan bulan kedua dari bulan ke-1 yakni sebesar 95.500 dikurang 36.000 dibagi 36.000 kali 100. Maka dapatlah hasilnya 165,26%. Nah, perubahan pada bulan ketiga dari bulan kedua yakni sebesar 74.000 dikurang 95.500 dibagi 95.500 dikali 100. Maka dapatlah hasilnya sebesar minus 22,33%. Maka rata-rata perubahannya yakni sebesar 165,28% ditambah dalam kurung minus 22,33% dibagi 2. Maka hasilnya didapat sebesar 71,74%. Selanjutnya,
prediksi pendapatan pada bulan keempat. Prediksi pendapatan pada bulan keempat, yakni pendapatan pada bulan ketiga dikali dalam kurung 1 tambah rata-rata perubahan dibagi 100. Nah, didapat sebesar 68.500 dikali dalam kurung 1 ditambah 71,47 dibagi 100. Maka, diketahui bahwa prediksi dan perkiraan pendapatan pada bulan keempat yakni sebesar Rp126.288. Setelah kami melakukan analisis dengan beberapa metode statistik tadi, kami menyimpulkan ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan Valhalla Store. Yang pertama, untuk produk-produk yang dijual ataupun ditawarkan dari Valhalla Store, kami kumpulkan atau kami gabungkan menjadi 3 jenis kategori. Yang pertama ada produk terlaris. Untuk produk terlaris sendiri adalah CapCut untuk penggunaan ataupun pemakaian selama 1 bulan. Untuk jenis produk ini, promosi yang dapat dilakukan ataupun strategi guna meningkatkan penjualannya bisa dengan memberikan diskon ataupun bundling dengan produk lain untuk menarik minat pembeli lebih lagi. Lalu yang kedua ada produk berpotensi, yakni 2x WDPML dan 140 DMML. Strategi yang bisa digunakan Valhalla Store dengan melakukan pemanfaatan media sosial ataupun memberikan insentif kepada pembeli untuk meningkatkan penjualan dari jenis produk ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada produk dengan potensi keuntungan tinggi, yakni desain poster. Untuk jenis produk ini, karena merupakan produk layanan jasa, sehingga memberikan keuntungan penuh tanpa harga beli. Oleh karena itu, Valhalla Store dapat memaksimalkan jenis layanan ini dengan menawarkan paket jasa desain untuk menarik pelanggan baru. Jadi lebih digencarkan lagi promosi untuk jenis layanan tersebut karena memberikan keuntungan yang lebih untuk Valhalla Store. Nah, selanjutnya ada strategi tambahan yang bisa digunakan Valhalla Store untuk membantu meningkatkan penjualannya. Yang pertama, jika terdapat penurunan pendapatan, maka Valhalla Store dapat melakukan evaluasi strategi pemasaran seperti analisis perilaku pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, dan juga efektivitas promosi. Nah, selanjutnya, ekspansi ke marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memperluas jangkauan pasarnya. Dan yang terakhir, yaitu diversifikasi produk. Ini menawarkan produk baru atau layanan tambahan yang relevan seperti paket bundling, desain logo, dan lain sebagainya. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari hasil proyek kami tadi yaitu kami harap bisa lebih membantu Valhalla Store untuk meningkatkan penjualannya, seperti yang telah kami jelaskan tadi. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktu kesempatan dari Ibu untuk dapat mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.